Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini kita akan membahas masalah doa kunut. Dalam masalah ini, sebagaimana telah kita ketahui, bagi orang yang bermadhab tentunya tahu bahwa doa kunut, terutama masalah doa kunut subuh yang dilaksanakan secara terus-menerus, di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Jadi kalau orang yang bermadhab tentunya tahu, entah itu madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau Hanbali, tentunya tahu dan tidak akan membid'ahkan orang yang melaksanakan kunut subuh secara terus-menerus. Karena imam madhab yang empat pun berbeda pendapat. Akan tetapi satu sama lain tidak saling membid'ahkan. Ini harus dijadikan catatan bahwa kita, siapapun atau organisasi manapun, tentunya harus tahu masalah hal ini, sehingga tidak mudah membid'ahkan atau menyesatkan amaliyah orang lain. Seperti diantaranya kelompok sebelah, masih banyak diantara ustadz-ustadznya yang menyesatkan atau membid'ahkan amaliyah orang, terutama dari kalangan Nahdiyin yang suka melaksanakan kunut subuh secara terus-menerus. Masih ada. Dan ada juga yang sudah, alhamdulillah, mereka menerima tentang khilafiyah masalah ini. Seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid. Mereka menerima masalah khilafiyah doa kunut. Tapi yang kekeh sampai dia wafat, yaitu Ustadz Yazid Jawas, beliau tetap membid'ahkan dan menyesatkan orang yang melaksanakan doa kunut subuh. Jadi maksud saya ini supaya perbedaan pendapat boleh, karena ulama madhab pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang saya sarankan, jangan sampai kita saling menyesatkan atau menuduh sesat, bid'ah, sesat orang yang melaksanakan doa kunut subuh secara terus-menerus. Imam madhab yang empat itu sama. Manhajnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imam Abu Hanifah sama sekali tidak melaksanakan kunut subuh. Sama halnya dengan Imam Ahmad Hambali, tidak melaksanakan kunut subuh, cuma melaksanakan kunut nazilah. Itu Imam Ahmad Hambali. Manhajnya dari mana? Manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi
kami yang bermadhab kepada Imam Syafi'i tentunya melaksanakan doa kunut subuh secara terus-menerus. Karena ini juga mengambil dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Malik juga melaksanakan mensunnahkan doa kunut subuh dan dilaksanakan secara terus-menerus. Akan tetapi ada perbedaan. Kalau Imam Maliki melaksanakannya sebelum ruku, Imam Maliki melaksanakannya doa kunut subuh itu sebelum ruku, sedangkan Imam Syafi'i melaksanakannya sesudah ruku, yaitu ketika i'tidal. Selang waktu sebentar i'tidal lalu melaksanakan doa kunut atau membacakan doa kunut. Itu di waktu subuh secara terus-menerus. Hal ini berdasarkan dalil yang sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini dari Muhammad bin Sirin, diterima dari Muhammad bin Sirin. Ini lafaz hadisnya. An Muhammad bin Sirin qala qultu li Anasin hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Qala na'am ba'da ruku'i yasiran. Dari Muhammad bin Sirin, ia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut saat salat subuh? Anas bin Malik menjawab, ya, sedikit, artinya dengan selisih waktu sebentar. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu diantaranya hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh dan melaksanakannya setelah ruku. Lalu yang suka dikatakan seperti ini, itu yang dibid'ahkan yang terus menerus. Sedangkan Imam Syafi'i melaksanakannya terus menerus. Ini juga berdasarkan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Hadis ini banyak yang meriwayatkan hadis yang semisal ini, bukan hanya Ahmad dan Daruqutni, tetapi hadis yang semisal diriwayatkan juga oleh ahli-ahli hadis yang lain seperti Al-Bajar dan yang lainnya. Makanya hadis ini dipandang bukan juga hasan, tapi ini hadis sahih. Karena banyak ahli-ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang semisal ini.